Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke samudera naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Jika saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi nggih, agar afdal sebagai sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu la bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dinil kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para bunyai, para kiai ingkang kula mulyakaken serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun lan sedaya mahasantri ingkang kawula banggaaken. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah berbarokah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Pertama, sebelum saya kesini itu saya diberitahu, saya ditelepon sama Ning Pondok Pesantren At-Tanwir. Saya dimintai tolong, Ning, Ustazah, mohon saya minta tolong ya mengisi acara ceramah di Pondok Pesantren At-Tanwir di acara mahasantri pembekalan calon alumni dengan tema indahnya pacaran setelah menikah. Karena di zaman sekarang ini saya juga sudah mengerti banyak sekali santriwan, santriwati yang pacaran sebelum menikah. Gini apa mboten? Banyak kasusnya di sini itu pacaran secara diam-diam, pacaran di lingkungan pondok, di lingkungan asrama, sehingga banyak timbul kasus yang tidak diinginkan. Gini apa mboten? Ustazah sekarang mau bertanya, siapa di sini yang punya pacar? Ada? Pasti ada. Ustazah hanya mau bilang, kalian di sini semuanya ini masih minta uang orang tua atau pembuatan? Masih, nggih? Masih. Ustazah niki nggak bisa mengklaim pacaran itu haram, tidak bisa. Karena ustazah ini hanya seorang dai. Ustazah ini tidak bisa. Kenapa ustazah tidak bisa mengklaim bahwa pacaran itu haram atau tidak? Karena ustazah ini bukan hakim. Ustazah ini hanya seorang dai yang ingin berbagi ilmu bersama mahasantri di sini. Kalau ustazah ini ditanya, Ustazah,
Bagaimana hukum pacaran itu Ustazah? Ustazah akan bilang, hukum pacaran itu adalah boleh kalau pacarannya setelah menikah. Itu dari angle dai. Kalau dari angle hakim pasti bagaimana hukumnya pacaran? Pasti hukumnya haram. Ustazah di sini akan sedikit bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah, yang beliau di sini itu berpacaran setelah menikah atau setelah halal. Loh, kalau dikira mahasantri atau anak zaman sekarang ini, apa itu pacaran setelah menikah? Ya nggak enak. Yang enak itu pacaran sekarang ini, bisa jalan kemana-mana sama pacarnya, dibelikan ini, dibelikan itu sama pacarnya. Tidak, asal kalian tahu, indahnya berpacaran setelah menikah itu lebih indah daripada pacaran sebelum menikah. Gini apa mboten? Percaya apa mboten? Nggak percaya. Tadi kan Ustazah tanya, di sini siapa yang masih meminta uang ke orang tua? Ayo angkat tangan. Semuanya ini pasti masih meminta uang sama orang tua. Oke. Di sini Ustazah hanya mau bilang, kalian kan setiap minggu ditransfer sama orang tua kalian. Orang tua kalian banting tulang mencari nafkah untuk kalian. Sedangkan kalau dipikir-pikir, kalian di sini pacaran sama saja dengan kalian itu berbulan-bulan, setiap bulan ditransfer sama orang tua, setiap minggu ditransfer sama orang tua. Tetapi kalau kalian pacaran, sama saja kalau kalian ini mentransfer dosa kepada orang tua kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Indahnya pacaran setelah menikah itu ialah ya sana, bisa lempar gombal-gombalan, bisa kalau kangen gak usah LDR. Kan banyak sekarang orang pacaran yang LDR. Gini apa mboten? Di zaman Nabi Muhammad, beliau itu berpacaran setelah menikah sama Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad itu di dalam rumahnya itu hanya tersedia 1 gelas minum, yang setiap harinya Nabi Muhammad itu minum bekas minumnya Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad akan cari di mana bekas minumnya Sayyidah Aisyah ini, di bagian mana bekas bibirnya Sayyidah Aisyah. Lalu Nabi Muhammad akan meminum di situ, di bekas di mana Sayyidah Aisyah habis minum itu. Jadi 1 gelas ini, 1 rumah hanya ada 1 di rumah Nabi Muhammad. Hanya ada 1 untuk berdua. Itu indahnya. Jadi nggak ada itu yang namanya gelas ayah, gelas bunda, itu nggak ada. Gelasnya 1, dibuat berdua, itu indah. Gini apa buatan? Itu mesra. Gini apa buatan? Jarang-jarang loh ada suami minum di bekas sang istri. Sekarang itu banyak orang itu pacaran, manggilnya udah ayah, udah bunda, padahal belum halal. Yang menikah aja panggilnya masih mas sama dek. Yang pacaran belum menikah manggilnya ayah sama bunda. Gini apa buatan? Kalau indahnya pacaran setelah menikah itu dibilang indah banget. Kalian ini hanya merasakan pacaran di usia kalian, karena mungkin bagi kalian itu indah, itu enak, karena di usia kalian memang pikirannya seperti itu. Contoh lagi, orang yang pacaran setelah menikah itu ialah artis-artis, kan ada ya, Dinda Hau sama Rebayang, ya enggak? Itu kan nikahnya
dari hasil ta'arufan. Maksudnya itu kan waktu menikah, waktu Rembayang itu melamar Dinda Hau, ini kan banyak itu satu Indonesia yang baper. Gimana pembuatan? Apa jangan-jangan kalian ini menjadi salah satu korban bapernya Dinda Hau sama Rembayang? Gini ya, mbak-mbak yang cantik, mas-mas yang ganteng ini, biasanya kalau kalian pacaran itu pasti ada fase-fase sakit hati, bertengkar, kayak gitu kan. Ada juga yang fase-fase yang putus, ditinggalin pacarnya, diselingkuhin. Banyak kasus seperti itu. Dan sekarang ini kan banyak anak-anak itu yang bersedih, ya Allah bagaimana ini, saya bersedih, saya ditinggal pacar saya, orang yang saya sayangi. Jangan bersedih, gak usah bersedih, jangan khawatir, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menemani kalian, yang selalu mengobati rasa sakit kalian, yang selalu ada dimanapun kalian berada, dimanapun dan kapanpun kalian mau bercerita. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada. Pacaran ini kan termasuk mendekati zina ya, kalau sebelum menikah. Tapi gini pembuatan dalam Al-Quran sudah diterangkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini berarti kan pacaran itu kan sudah termasuk mendekati zina ya, mbak-mbak, mas-masnya ini. Kan kalau pacaran ini ada yang pegang-pegangan tangan, ada yang semakin jauh nanti peluk-pelukan, semakin jauh lagi cium-ciuman, itu kan akan menjadi zina. Dan kalau zina itu memang hukumnya benar-benar haram. Kalau pacaran ini kan termasuk mendekati zina, jadi tidak boleh. Tetapi menurut saya, menurut angle dai, pacaran setelah menikah itu hukumnya boleh, tidak apa-apa, karena udah halal. Karena udah halal, udah terikat sama janji pernikahan mereka. Kali sini Ustazah mau bertanya, mbak-mbak, mas-masnya ini memilih pacaran setelah menikah tetapi itu mendapat pahala, atau pacaran sebelum menikah tetapi mendapat dosa di dunia maupun di akhirat? Na'udzubillahi min dzalik. Pilih yang mana, mbak-mbaknya, mas-masnya ini? Apa? Ada yang bilang pilih pacaran sebelum menikah, Ustazah. Padahal itu sebelum menikah, jika ada orang berpacaran dan mereka masih meminta uang orang tua seperti yang Ustazah ceritakan tadi, mereka akan setiap hari mentransfer dosa kepada orang tua mereka ini. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kan orang tua kita itu banting tulang mentransfer kita uang untuk biaya kehidupan kita di sini. Tetapi kita kok malah mentransfer mereka dosa. Ya Allah, semoga tidak terjadi, nggih. Banyak di sini, Ustazah, saya disakiti sama pacar saya, Ustazah. Saya sayang, Ustazah, sama dia, Ustazah. Gak usah khawatir, ada Allah. Allah itu setiap takdir Allah yang diberikan kepada kalian pasti ada cerita di balik semua itu, pasti yang akhirnya itu pasti akan baik pada kalian. Karena Allah itu lebih tahu apa yang kalian butuhkan daripada apa yang kalian inginkan. Gimana pembuatan? Allah itu tahu kalian itu misalkan sama ini pacaran bertahun-tahun, terus sama Allah itu dibolak-balikkan hati kan, ya muqallibal qulub.
Wahai Allah yang bolak-balikkan hati, kan kita tidak tahu ya hati seorang manusia itu seperti apa. Jadi Allah membolak-balikkan hatinya, Allah menjauhkan kalian dari pacar kalian. Karena apa? Bukan karena Allah itu tidak sayang. Walaupun kalian sudah berdoa, ya Allah, saya ingin dia yang menjadi jodoh saya, lalu Allah renggangkan kalian ini, bukan berarti Allah ini gak sayang sama saya, Allah ini gak mengabulkan doa saya. Allah ini lebih tahu apa yang kalian butuhkan di hari esok daripada apa yang kalian inginkan di hari sekarang. Siapa tahu di hari sekarang ini kalian pacaran, enak-enaknya, indah-indahnya pacaran sama pacar kalian, terus Allah enggak, kalian itu sudah sudah benar-benar nyaman, benar-benar ingin dia itu baik, ya Allah, dia itu begini ya Allah. Tetapi Allah itu tidak ingin, Allah ini tidak ingin kalau kalian ini melakukan dosa setiap harinya. Maka Allah ini menjauhkan kalian dengan pacar kalian sehingga putus. Karena Allah apa? Bukan karena Allah tidak sayang, bukan, tapi karena Allah ini cinta kepada kalian, sayang kepada kalian, sehingga kalian ini dijauhkan dari dosa-dosa kemaksiatan. Allahumma amin. Amin kalau kalian dijauhkan sama pacar kalian. Ada juga kasusnya, saya ini ustazah sudah berpacaran tetapi dijauhkan, tetapi kenapa bertahun-tahun saya move on kepada mantan saya ini, tetapi jodoh saya kembali kepada mantan saya ini. Nah, itu hebatnya Allah, itu kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah ini menjauhkan karena Allah ini tidak ingin hambanya ini berdosa. Allah akan mempertemukan hambanya ini dengan jodohnya di lain waktu yang lebih afdol, yang lebih indah, yaitu apa? Langsung diajak ta'arufan sama mantannya ini. Gimana pembuatan? Indah napa pembuatan? Kalian ini ustazah, saya ini capek move on ustazah, tapi kenapa saya dipertemukan dan dijodohkan lagi kepada mantan saya dulu? Karena dulu itu Allah itu melarang kalian itu untuk berpacaran. Jadi Allah itu tidak mau kalian itu melakukan dosa setiap harinya. Jadi kalian itu dijauhkan, lalu kalian dipertemukan lagi dengan jodoh kalian. Ternyata jodoh kalian ini adalah mantan kalian sendiri. Terus kalian itu lanjut pacarannya setelah menikah. Itu lebih indah daripada kalian itu sekarang ini banyak yang pacaran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lalu putus. Itu namanya apa, Mbak, Mas? Itu namanya bukan jodoh, itu namanya menjaga jodohnya orang. Kita yang menjaga, kita yang membahagiakan. Ternyata dia ini dijodohkan sama orang tuanya. Dia sudah menemukan jodoh aslinya. Dan jodoh aslinya ini bukan kalian, Mbak, Mas. Jodoh aslinya orang ini adalah orang lain. Jodoh kalian juga adalah orang lain. Jodoh kalian ini sudah dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz nama jodoh kalian di sana. Jadi kalian enggak usah bingung. Ada ya ustazah ini punya teman, Mbak, saya ini loh enggak punya pacar, saya enggak pernah pacaran, Mbak. Saya pengen merasakan indahnya pacaran, Mbak. Sampai saya ini mendownload aplikasi apa pacaran itu, cari jodoh itu, kenal-kenalan. Jangan, gak usah. Kalian ini sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari dosa-dosa, agar kalian ini tetap senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini dijadikan Allah ini sebagai anak yang solihah, yang selalu membahagiakan kedua orang tua kalian, yang selalu membahagiakan dengan hal-hal sekecil apapun, dengan pencapaian kalian, agar kalian itu fokus kepada pencapaian kalian, sehingga kalian ini bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, bisa membalas budi orang tua kalian, dan jauh dari perbuatan maksiat seperti pacaran. Nanti kan kalau kalian pacaran ini sama saja kalian ini mentransfer dosa sama orang tua kalian, sehingga kalian ini belum membanggakan kedua orang tua kalian,
kok kalian malah mentransfer dosa kedua orang tua kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak kasusnya ini, ustazah, saya ingin pacaran, indah sekali pacaran. Ada yang pacaran 4 sampai 5 tahun terus nikah. Berarti kan ini di ACC ustazah sama Allah kalau sampai menikah. Tapi asalkan kalian tahu ya, asalkan mbak-mbak masnya ini tahu kalau kalian ini menikah dari hasil pacaran bertahun-tahun, itu hasilnya itu tidak halal, itu dengan cara yang salah. Karena berpacaran, karena setiap jalannya, setiap harinya kalian ini memberikan orang tua kalian, memberikan keluarga kalian ini dosa. Ya memang betul kalian ini udah di ACC sama Allah, tetapi cara pencapaian kalian ini itu salah. Jadi lebih baik untuk generasi yang sekarang, santriwan santriwati yang mau alumni ini, perbaikilah diri kalian dulu. Jangan bingung, saya nggak dapat pacar ustazah, saya disakiti pacar saya ustazah, saya putus dengan pacar saya ustazah. Udah nggak usah bingung, fokus dengan tujuan kalian. Yang mau kuliah, fokus dengan kuliahnya, fokus dengan pencapaiannya, fokus membawa kedua orang tua kalian sampai mendapatkan gelar cum laude. Apa tidak senang kalian? Orang tua kalian itu pasti senang sekali. Allah, anakku ini membanggakan aku, buat aku senang karena gelarnya, karena pencapaiannya. Orang tua kalian pasti senang. Kalau ada juga yang mau mondok itu dalami ilmu agamanya, terus besok bakalan dijemput sama jodoh kalian. Keluar mondok kalian dijemput sama jodoh kalian, terus dinikahin, terus pacarannya setelah menikah. Itu lebih indah. Itu lebih indah daripada pacaran sebelum menikah. Jadi pesan ustazah ini, fokuslah kepada pencapaian kalian. Jangan bingung pacaran sama siapa, jodoh saya siapa, jangan bingung. Kalian kalau berdoa itu, ya Allah, semoga jodoh saya ini kaya, orang yang soleh, solihah, orang yang kaya yang nurut sama saya, yang sayang pada keluarga saya. Berdoalah apa yang kalian inginkan dari jodoh kalian. Dari jauh-jauh hari itu berdoalah, mintalah kepada Allah apa yang kalian inginkan. Maka Allah akan memberikan jodoh yang seperti apa yang kalian inginkan ini. Itu lebih indah daripada pacaran, menjaga jodoh orang. Itu kan lebih sulit. Nangis, bertengkar. Untuk sekarang ini lebih baik fokus saja kepada apa yang kalian capai, banggakan kedua orang tua kalian. Nanti pacarannya udah nggak usah bingung pacaran yang sekarang. Pacarannya itu setelah menikah. Saya stay halal kalau ditembak, babaknya ini kalau ditembak sama mas-masnya, mau nggak jadi pacar aku? Maaf mas, saya ini stay halal. Kalau mau pacaran sama saya, besok aja pacaran setelah menikah. Bilang seperti itu, jawab seperti itu. Jangan kupu-kupu sekarang pacaran. Saya harus cari jodoh sekarang untuk besok. Jangan. Relax, santai. Yang kalian bingungkan itu bagaimana sekarang kalian itu membanggakan kedua orang tua kalian. Itu yang seharusnya kalian bingungkan. Kalau masalah pacaran di akhir aja. Nabi Muhammad kan adalah suri tauladan yang baik untuk hambanya. Jadi contohlah Nabi Muhammad ini yang pacaran sama Aisyah setelah menikah. Itu Nabi Muhammad selalu menjaga Aisyah. Pernah juga Nabi Muhammad ini, Aisyah ini membuat minuman manis, tetapi dia ini salah memasukkan garam di dalamnya. Terus Nabi Muhammad ini meminumnya. Nabi Muhammad gak langsung protes, ini kok asin, enggak. Nabi Muhammad telan sendiri sampai habis. Dan Aisyah pun berkata, loh, beliau ini kok tidak menyisakan airnya untuk saya? Kan setiap hari kalau beliau minum itu beliau sisakan airnya untuk saya. Ternyata ada sedikit
ada sedikit sisa minuman Nabi Muhammad itu yang masih ada. Beliau Siti Aisyah ini minum, ternyata asin. Itu laki-laki yang keren, yang selalu menelan asinnya kehidupan sendiri tanpa berbagi kepada pasangannya. Nggih napa mboten? Seperti itu indahnya berpacaran setelah menikah, itu seperti itu. Gak usah bingung jodoh, karena jodoh udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit, semoga bermanfaat kepada kalian. Diingat-ingat pesan saya, apa tadi pesannya? Jangan menjaga jodoh orang, lebih baik kalian fokus kepada orang tua kalian, bahkan kedua orang tua. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Yang baik mohon diterima, yang jelek mohon dibuang, Baik, saya pamit undur diri karena ini waktunya sudah habis ya Mbak ya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi ma qad wahada wal ali wal ashabi ma qad wahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.